Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sobat Banjarmasin Pos, ketemu lagi di program Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Eh, Tema kita hari ini terkait dengan seni bela diri dari Tiongkok atau Cina yang sering kita lihat di film-film, terutama film Jackie Chan, Bruce Lee, dan juga film Shaolin. Jadi ada dua narasumber yang akan kita datangkan untuk membahas tema kita hari ini Kung Fu tradisional, yaitu Ketua DPD Aliansi Kung Fu Tradisional Indonesia Kalimantan Selatan, Bang Henry Sabana. Halo, ya. selamat sore Bang. Selamat sore. Dan juga pelatih Kung Fu Tradisional Arif Tirtana. Halo, selamat sore. Siap, Arif. selamat sore juga Bang. Ya. Jadi Kung Fu tradisional di Kalimantan ini sudah mulai menyebar, masuk juga di Banjarmasin dan di mana-mana. Nah, untuk membahas itu kita langsung tanya ke Bang Arif dulu. Nih Bang Arif, Bang Henry dulu. Bang, ini gimana sih kisahnya jadi kungfu tradisional bisa masuk ke Kalimantan Selatan ini, Bang? Jadi kungfu tradisional ini masuk di Kalimantan Selatan secara organisasi ya. Itu masuknya dari 2017 ya. 2017 saat itu terbentuk di Jakarta. Namanya organisasinya adalah Aliansi Kung Fu Tradisional Indonesia. Nah, yang berpusat di Depok. Nah, didirikan oleh 10 perguruan ya, 10 perguruan tradisional Kung Fu. Nah, setelah itu mereka menyebar dan sampailah di kita, dan kemarin kita 2018 baru terbentuk kepengurusannya di Kalimantan Selatan. 2019 di Banjarmasin, kebetulan dulu saya sendiri ketuanya, dan sekarang 2023 awal terpilih menjadi Ketua DPD AKTI Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Itu untuk DPD-nya kan sudah ada. Untuk DPC atau ini sudah ada berapa? Untuk DPC sebelum kami dulu ada 3 ya. Ada 3. Pertama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Nah, setelah sekarang ini sudah ada 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan kecuali Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Nah, itu yang masih belum kita bentuk. Ada target untuk membentuk. Rencana kita memang ada target, cuma untuk sementara kita kembangkan yang 10 dulu. Nah, karena 10 ini yang benar-benar aktif baru 5 kabupaten kota aja. Nah, 5-nya lagi ini masih vakum karena memang kekurangan SDM di sana. Nah, gitu. Kalau SDM sendiri, kalau total dari 10 cabang itu ada berapa totalnya tuh? Muridnya lah paling. Kalau muridnya anggap aja rata-rata 50 orang. Nah, berarti itu kali 10 kan 500. Berarti ada 500. Okay. Cuma itu yang kalau yang aktif mungkin sekitar 100-an. Ada 100 murid lah. Kalau yang 500 kan karena terdaftar sebagai anggota gitu. Oke, Bang Henry, kita ke Mas Arif nih. Mas Arif nih, jadi bisa melatih kungfu nih awalnya gimana nih? Siap, jadi ulun izin jawab dulu. Pertama kali sebenarnya ikut wushu atau kungfu ini pada tahun sekitar 2011-2010. Nah, itu awal ketertarikan memang pengen ikut bela diri aja gitu. Sebatas suka dari nonton film atau lihat-lihat kawan gitu kan, ikut bela diri. Nah, awalnya itu nyari-nyari bela diri secara garis besar aja dulu. Bebas lah mau apa, kayak silat atau apa. Nah, habis itu ternyata lihat berita waktu itu kalau nggak salah di televisi lah. Ada perguruan wushu di Banjarmasin. Nah, yang waktu itu tempat latihannya ada di Kelenteng atau Tempekong yang dekat Kanaan. Nah, di situ lalu akhirnya gabung, ikut sampai keterusan sampai sekarang. Cuman kalau dibilang melatih itu dari kapan, itu sekitaran 2014-2015 sudah mulai melatih, tapi jadi asisten dulu. Jadi asisten pelatih karena dulu kan masih ada pelatih yang di atas saya tuh, yang pelatih utama kami, dan beliau kan orang Surabaya. Nah, jadi waktu itu masih mendampingi beliau sama senior-senior yang lain.
Dan memang pengalaman pertama melatih pun itu ngelatih yang junior, yang kecil-kecil. Waktu itu di sekolah Widya Dharma yang di Japri Jam-Jam, Merawasari, itu hampir 40 anak kecil yang dilatih. Jadi pertama kali ngelatih itu di sana. Nah, kalau historisnya kenapa bisa sampai ngelatih itu ibaratnya. Kalau ketertarikan tadi ya memang awalnya suka dari film dan juga lihat teman-teman yang ikut bela diri dan akhirnya jatuhnya ke wushu. Nah, jadi wushu dulu ya baru ke kungfu. Itu sama atau? Kalau kita bahas wushu dan kungfu ini sebenarnya kan ada sedikit perbedaan. Kalau kita bahas wushu itu adalah jenis olahraga sport. Jadi kalau kita sudah bicara wushu itu pure tentang olahraga. Olahraga ya? Iya, tentang sport. Oke. Kalau kungfu itu kita bicara tentang budaya juga. Karena kita mendalaminya bukan cuman olahraganya, tapi tentang historisnya kungfu sendiri, yang bela dirinya asalnya, alirannya, dan lain-lain. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau wushu kita bicaranya pure tentang sport, tentang olahraga. Kalau kungfu kita juga bicara tentang budayanya. Kalau gerakannya juga sama? Kalau gerakan tuh sebenarnya luas. Jadi sama kayak kita bicara tentang silat. Kalau kita bicara silat, ada silat yang ambil di Banjarmasin, Kuntau. Habis itu kalau di tempat lain ada silat harimau misalkan, ada silat Cimande, ada silat beksi. Jadi sama seperti itu. Wushu sendiri itu punya banyak aliran, genrenya banyak. Jadi wushu, kungfu ada kemiripan, tapi juga ada perbedaan. Karena belum tentu yang ada di kungfu bisa masuk ke wushu. Karena tradisional, sedangkan di wushu itu sudah banyak kembangan. Jadi tidak semua yang tradisional ditandingkan di wushu. Seperti itu. Oke, aku ke Bang Hendy lagi, Bang. Wushu, kungfu, dan juga seperti di film ada Shaolin, juga ada Bruce Lee. Itu berhubungan nggak atau gimana tuh, Bang? Ya, semuanya sih berhubungan ya. Memang asal mulanya kan dari Tiongkok sana ya. Nah, untuk wushu sendiri kan itu memang kata Mas Arif tadi kan itu lebih ke sport science ya. Lebih ke sport olahraga. Kalau kungfu ini lebih ke tradisional. Nah, sedangkan Shaolin ini adalah perguruannya. Nah, jadi itu sebuah nama perguruan. Nah, misalkan ya itu tadi kembali lagi ke alirannya tadi. Nah, ada aliran Shaolin, ada aliran apalagi Tai Chi ada lagi ya. Tai Chi banyak. Kalau Shaolin kan lebih ke bahasa kita itu lebih ke tradisional sekali itu. Nah, kalau Shaolin itu sejenis seperti kuil, perguruan yang memang spiritual juga di sana. Tapi selain kayak spiritual, mereka juga melatih kesehatan bela dirinya gitu. Kalau sekarang Shaolin itu bukan lagi tujuannya untuk yang, kalau Shaolin wushu itu kan bela diri buat perang awalnya. Tapi kalau sekarang di Tiongkoknya sendiri itu sudah jadi ranah apa ya, budaya pariwisata. Jadi tetap dilestarikan meskipun kita nggak berperang lagi gitu. Mungkin Mas Hendry bisa dilanjut lagi. Siap. Jadi seperti itu. Jadi beragam ya perguruan, termasuk juga Shaolin itu sejenis perguruan, dan masih banyak lagi yang cabang-cabang dari kungfu ini gitu. Perguruan-perguruannya, alirannya juga. Bang Henry, kalau wushu kan induk olahraganya kan KONI. Ya. Nah, kalau untuk kungfu ini induk olahraganya ke mana nih? Kalau untuk kungfu tradisional itu induk olahraganya yaitu tadi organisasi ada namanya AKTI, Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, yang mana induk besarnya lagi itu tergabung di KORMI. Di KORMI ya? KORMI. Kan ada KONI, olahraga prestasi, kemudian ada lagi yang namanya KORMI, olahraga masyarakat. Nah, jadi KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, jadi tergabungnya di KORMI untuk Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Jadi seperti itu. Itu untuk perhatian pemerintah gimana terhadap kungfu tradisional ini? Untuk perhatian pemerintah sampai dengan saat ini alhamdulillah kita selalu diperhatikan. Nah, terbukti kita beberapa kali kita mengikuti event. Salah satunya kita kemarin ikut penataran wasit juri nasional ya. Kita dibiayai penuh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga kita kemarin ada yang namanya Fornas atau Festival Olahraga Masyarakat Nasional di Jawa Barat.
Nah, alhamdulillah kita diberangkatkan sebanyak 11 orang ya, 11 orang atlet. Kalau kita namanya pegiat ya, pegiat kungfu dan juga pelatih dan ofisialnya. Alhamdulillah kita kemarin difasilitasi pool dan dapat 1 emas dan dua emas ya, 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ke Sarip. Kalau di Kalimantan Selatan ini banyak nggak sasana atau tempat-tempatnya? Untuk sasana atau perguruan sebenarnya memang kalau di Kalimantan Selatan, provinsi ya kita bahasnya, ya tidak terlalu banyak. Mungkin ada pegiat atau praktisi yang memang mereka belajarnya di luar, misalkan di luar Kalimantan, di Jawa misalkan. Jadi pas balik ke sini ya masih membawa nama perguruan mereka dan belum bisa mendirikan yang secara resmi gitu. Tapi kalau yang sudah ada, ya mungkin ada sekitar paling banyak tuh 10 lah, kalau enggak 10 perguruan. Dihitung lah kalau misalkan kita hitung secara data nih. Ya salah satunya itu yang di Sasananya Ulun. Nah, itu kan itu? Sasana Lima Naga Banjarmasin. Itu kalau latihannya di mana tuh? Kalau latihan untuk sekarang itu ada di Gedung KONI Kota Banjarmasin di lantai 3. Terus kami juga biasanya outdoor tuh, kayak di GOR yang di halaman, atau di Siring juga biasanya tuh yang buat latihan santainya. Tapi untuk latihan utamanya kami tuh biasanya di Gedung KONI Kota Banjarmasin. Kalau untuk ikut itu ada persyaratan atau administrasi atau apa? Kalau untuk persyaratan itu yang jelas ya niat lah dulu kan. Yang penting niat, dan memang juga kalau bisa rekam medis kesehatannya lah juga diperhatikan. Karena kalau mau gabung mendaftar ya namanya kita di bidang prestasi, memperhatikan kualitas fisik juga gitu untuk yang junior dan yang mau jadi atlet. Tapi kalau sekedar belajar umum ya siapapun sebenarnya bisa, selama memang niat dan tidak sakit lah istilahnya, tidak yang dalam keadaan sakit. Kalau administrasi ya memang kami itu ada iuran dan lain-lain juga, tapi mungkin itu nanti tergantung dari atletnya juga gimana gitu biasanya, seperti itu. Sekarang banyak atletnya sudah? Kalau yang aktif kita hitung Banjarmasin ini mungkin sekitar 20 lah. Ya, sekitar 20 itu yang paling aktif. Kalau yang sisanya ya kadang ada yang latihan, mungkin ada kesibukan kan, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi kalau yang aktif dan bisa bertanding itu sekitar 20 lah kita belum hitung. Yang private lagi ya. Ya, yang private. Nah, itu sama yang Tai Chi juga termasuk itu. Jadi latihan. Satu ini jelas satu ini. Iya, satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Ini Bang Arif nih, untuk peminat atau pegiat kungfu tradisional di Kalsel ini rata-rata siapa nih? Apa anak muda atau orang tua atau gimana? Ya, beragam sih ya untuk peminatnya ini. Cuma kalau di Banjarmasin rata-rata anak-anak kecil ya. Remaja, anak kecil yang usia sekolah dasar, sekolah menengah gitu. Nah, bahkan ada juga yang orang tua karena kan mengikuti tren gitu. Ada kemarin yang umur 40-an, 40 mau hampir 50 lah beliau, cewek gitu kan, mau ikut latihan wushu katanya, kungfu. Bang Arif, saya potong dulu, kita break dulu sebentar. Siap. Oke, Sobat Bos, kita break dulu sebentar.